Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat di dalam mengikutinya. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita katakan, ku berikan hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagi kita semua. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiring dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggangi istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiring dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti, sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya orang yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakah pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Puji Tuhan, sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau kembali membahas firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Sedang jemaat Tuhan, jikalau hari sebelumnya kita sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Absalom yang ingin merebut tahta Raja Daud ayahnya sendiri, ingin menguasai dan ingin menjatuhkan
Raja Daud dengan cara menghasut orang-orang Israel supaya mendukung Absalom sebagai raja menggantikan posisi Raja Daud. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ayat inti yang mau saya berikan bagi kita yaitu bersiaplah, marilah kita berlari, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang, yaitu yang tertulis dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 14. Dan tema kita hari ini yaitu berlari kepada Tuhan. Sekali lagi tema kita adalah berlari kepada Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sering menyimak berita di televisi, ada orang-orang yang melarikan diri karena sedang terseret kasus hukum. Misalnya kasus bos pengusaha, sebuah pengusaha travel yang melarikan diri dengan membawa uang miliaran rupiah, dana store pelanggannya. Kemudian ada pula yang melarikan diri dengan membawa anak gadis di bawah umur. Juga narapidana yang melarikan diri dari rumah tahanan karena kurang ketatnya penjagaan. Mereka melarikan diri dengan harapan akan terbebas dari masalah yang menjeratnya. Padahal yang terjadi justru malah sebaliknya. Masalah yang dialaminya semakin rumit dan semakin banyak. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh lari dari masalah, tapi kita harus melaluinya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kasus berbeda yang dialami oleh Daud. Ia melarikan diri dari Yerusalem karena telah terjadi pemberontakan di bangsanya yang dilakukan oleh Absalom, anaknya sendiri, yang berusaha untuk menjatuhkan dia, melakukan perebutan kekuasaan dengan paksa dan tidak secara sah. Agar terhindar dari pemberontakan yang lebih besar dan jatuhnya korban, Daud yang saat itu menjabat sebagai raja memilih untuk melarikan diri dari kota Yerusalem. Dalam pelariannya ia ini tidak sendirian, tapi bersama-sama dengan 600 orang pengikutnya, yaitu mereka yang setia kepada raja. Dikatakan demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, dimanapun Tuanku Raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga berada. Itulah pernyataan pengikut-pengikut Daud saat itu. Kemudian Daud tidak bertindak sekehendak hatinya, tetapi ia tetap melibatkan Tuhan di setiap rencana dan berserah kepada kehendak Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, walaupun Daud melarikan diri, dia melarikan diri karena dia sudah tahu keadaan di Yerusalem. Dia tahu Absalom akan semakin merajalela, akan semakin memberontak. Oleh karena itu, supaya meredakan masalah tersebut, dia harus pergi supaya pengikut yang bersama-sama dengan dia tidak terpengaruh, dan dia juga tidak mendapat celaka dari Absalom anaknya sendiri. Sidang jemaat yang berkati Tuhan, Daud tidak bertindak sekehendak hatinya, tapi ia tetap melibatkan Tuhan di setiap rencana dan berserah kepada kehendaknya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bagaimana posisi Daud, bagaimana kesulitan yang dialami oleh Daud, bagaimana dia cara mengatasi masalah ketika masalah itu datang, apa yang dia lakukan. Dia memang melarikan diri, tapi bukan melarikan diri dari masalah, tetapi dia ingin supaya masalah itu reda. Dia harus pergi dari Yerusalem supaya Absalom anaknya sendiri tidak semakin memberontak dan membuat kecemaran bagi pengikut-pengikutnya yang mendukung Raja Daud. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa dari kata-kata Daud dari 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai ayat 23, dia tidak ada kata menyerah. Daud tidak menyerah, dia tidak katakan saya harus lari meninggalkan Yerusalem. Dan dia bersungut-sungut, dia tidak bersungut-sungut, tetapi dia, walaupun dia
dikatakan berlari, tapi dia tahu itu atas kehendak Tuhan, itu atas seizin Tuhan. Dari kata-kata yang ia sampaikan, dari cerita ini yang kita baca, bahwa kita melihat bahwa tindakan Daud itu adalah atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Dia bersiap untuk melarikan diri supaya terhindar dari pemberontakan yang membuat nanti masalah itu akan semakin besar yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami persoalan. Setiap kita berbeda-beda masalah. Apa yang kita lakukan? Berlari kepada siapa? Di sini posisi Daud sedang terancam. Rakyatnya sedang mengalami persoalan. Dia mengatasinya bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya juga sidang jemaat Tuhan, ketika kita mengalami persoalan, mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sama seperti Daud, saya percaya dia mengambil kesimpulan untuk bersiap melarikan diri itu atas seizin Tuhan. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, mari kita berlari kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kelegaan bagi kita, memberikan jalan keluar sebesar apapun masalah kita. Hanya Yesus jawabannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu, supaya kami dalam setiap persoalan hidup kami boleh berlari kepadamu dan berharap kepadamu. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, mereka semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.